Inna ad-dina 'indallahil Islam. Ya, demikianlah. Sempat mengalami masa-masa di mana senang gitu kehidupan dengan riba itu. Ya, sukses. 2 kali berturut-turut jadi supervisor, the best gitu loh. Ya, nama saya tertulis di piala. Mioka Mirzasyah, the best. Tahun sekian kan gitu. Ya, supervisor terbaik se-Indonesia. Penghasilan di atas rata-rata. Ya, jalan-jalan ke Australia gratis. Ya, bukan jalan-jalan biasa, tapi dibuatlah tur yang sangat-sangat menarik. Kemudian dibawa lagi jalan-jalan ke Hong Kong gratis sampai Hong Kong Disneyland. Waktu itu Hong Kong Disneyland baru berapa bulan buka, saya sudah berada di sana. Ya dibiayai semua oleh bank tadi. Yang memang dia mendapatkan penghasilan dari salah satunya dari sales-sales seperti kami. Ya, saya dan teman-teman saya, anggota-anggota saya di perbankan tadi. Ya, merasa happy, bayangkan ya. Pokoknya dambaan anak muda lah. Coba kerja di bank. Kalau anak muda siapa nggak suka? Kita bilang senang kan? Jabatan oke. Level supervisor, naik jadi assistant manager, naik jadi business development manager, kemudian namanya berubah jadi district manager. Ya, bagus. Sampai kemudian di perbankan itu, masih di perbankan itu saya menikah. Saat menikah, baru beberapa saat menikah, dapat hadiah sepeda motor gratis. Watak, wah mantap kan? Gratis, wah ini kayaknya berada di jalan yang benar gitu loh. Waktu itu saya berpikir inilah dia berkah pernikahan. Betul juga berkah pernikahan ya, nggak sadar juga riba. Tapi memang Allah tuh sayang ya sama kita ya. Walaupun riba, ya alhamdulillah kan saya sholat 5 waktu. Bisa dibilang sholat, ya bisa dibilang nggak tinggal lah. Ya apalagi saya dulu kan latar belakangnya sempat menjadi aktivis dakwah kampus kan. Sholat sangat saya jaga. Ya dan lain-lain lah ya, ibadah yang lain. Tentunya tidak bermaksud riya ya di sini ya, hanya menyampaikan saja. Mungkin karena tetap saya menjaga hubungan baik sama Allah, ya sebisa saya, mungkin Allah itu masih sayang sama saya. Masih sayang. Tiba-tiba di satu titik, bisa saya ngomong sama istri gini. Gak tahu, gak pakai persiapan. Ya gak ada planning, ya ngomong aja kan. Sayang, saya bilang. Ini pekerjaan riba ini, saya bilang. Nanti abang suatu saat mau keluar. Meluncur gitu aja, gak pakai planning. Dan alhamdulillah istri saya setuju-setuju aja dia. Setuju-setuju aja. Iya bang katanya. Ya kan. Tapi saya ngomong gitu enteng. Gak enteng gitu. Gak merasa dosa gitu loh. Gak sadar. Gak sadar bahwa dosa riba itu dosa besar. Gak sadar bahwa dosa riba itu di surah Al-Baqarah. Orang-orang yang tetap ngeyel dengan riba itu menantang perang Allah dan Rasulnya. Gak sadar saya. Gak sadar. Bayangkan. Seandainya kita ditakdirkan Allah bertemu Nabi Muhammad, walaupun hanya dalam mimpi, apa yang akan kita lakukan? Bahagia bukan? Saking bahagianya, kita ingin cium tangannya. Kalau diizinkan kita ingin peluk. Saking bahagianya, mungkin air mata kita bercucur. Diizinkan Allah bertemu kekasihnya, kekasih hati kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bayangkan, karena saya pelaku riba, saya bertemu Nabi Muhammad, saya malah angkat senjata. Saya tantang perang Nabi Muhammad.
Bayangkan kamu menantang perang Rasulullah. Bahkan kamu menantang perang sama Allah. Itu yang saya lakukan. Walaupun tidak saya sadari. Walaupun saya tidak menyadari itu. Tapi Allah sayang sama saya. Allah sayang sama kita. Allah bisikkan. Sehingga keluar dari mulut saya mau keluar. Ini riba walaupun saya ngomongnya enteng. Enteng sekali saya ngomong. Seakan-akan itu dosa-dosa biasa aja gitu loh. Seakan-akan udahlah dosa biasa. Istighfar nanti hilang gitu. Ya tapi alhamdulillah. Allah sangat sayang. Ya walaupun kemudian seiring waktu lupa kan. Menjalani lagi hari demi hari. Tapi mulai terjadi sesuatu yang selama ini mulus. Hubungan saya dengan teman-teman di kantor yang biasanya berjalan lancar. Itu mulai terjadi friksi-friksi. Ya biasalah para sales berebut omset. Mulai terjadi friksi apalagi dulu anak buah saya, mereka sudah bentuk tim sendiri yang di luar saya. Dulunya adalah satu tim, sekarang kami bersaing. Mulai terjadi gesekan-gesekan internal di tim saya. Atau di pekerjaan saya. Nah di sini yang selama ini sangat nyaman, ya bisa bayangkan nyaman banget gitu ya. Saya paling tinggi, di bawah saya anak buah semua. Tinggal lapor ke Jakarta, I'm the best lah di Medan, I'm number one di Medan. Tiba-tiba yang anak buah saya sekarang sejajar sama saya. Kan gitu ya, mulai gesekan, mulai pertentangan, apalagi mulai datang manajer baru dari Jakarta. Ya mulai terasa kurang nyaman pekerjaan saya. Sampai kemudian di satu titik, ya dipersingkat aja, datang telepon dari Jakarta. Waktu itu saya sudah diangkat jadi district manager. Datang telepon dari Jakarta, dari bos saya di Jakarta. Beliau mengatakan, Oka, Mirza, kalau memang kamu mau keluar, silakan keluar aja. Saya bingung, ini kok tiba-tiba, padahal saya nggak ada pernah ngomong mau keluar. Gitu, dia kok bisa menganggap seperti itu. Dia cerita silakan keluar aja, nanti kamu boleh, cuti 1 minggu saya berikan, setelah itu silakan mau pindah kemana. Nah di kemudian hari, nampak-nampaknya beliau melihat gelagat saya bakal pindah atau dibajak perusahaan saingan. Gitulah kira-kira. Tapi walaupun tidak seperti itu. Walaupun tidak ada saya mau pindah kemana. Pada waktu beliau ngomong, atasan saya dari Jakarta itu ngomong by phone. Saya sendiri gak berpikir. Saya mau pindah ke sini, saya mau pindah ke sana. Enggak. Tapi entah kenapa saya bilang. Udah Pak, kalau begitu saya mundur. Gitu aja dengan enteng. Terima, padahal saya bilang, enggak kok Pak, saya nggak mau mundur, kenapa rupanya? Bisa kan? Dan dia juga emang bisa semena-mena mecat saya, nggak bisa dong. Apa alasan dia mecat saya kan gitu? Kalau dia mecat saya, dia harus ngasih saya pesangon. Tapi kalau saya mundurkan diri sendiri, ya saya nggak dapat pesangon. Tapi alhamdulillahnya, ya alhamdulillah kan, kalau sekarang sih alhamdulillah, kalau waktu itu mungkin belum alhamdulillah gitu. Kalau sekarang alhamdulillahnya, saya langsung bilang, iya, baik setuju. Saya keluar.